Pagi itu, matahari mulai menampakkan wajahnya di ufuk timur. Burung-burung saling bersahutan menyaut cerah pagi ini. Seorang gadis belia masih asik membungkus tubuhnya dengan selimut bulu. Rasa nyaman di dalam sana membuat gadis belia itu tak ingin cepat bangun, walau matahari kini sudah mulai meninggi. Tapi sayang, bunyi alarm yang sudah ia atur waktunya membuatnya mau tak mau harus bangun dari tidur lelapnya. Berisik, Melly bangkit dan membentaki alarm yang sedang menari-nari di atas nakas di samping tempat tidurnya. Melly segera menekan tombol off hingga membuat alarm miliknya sontak terdiam. "Nah, diam kan lo?" ucap Melly sedikit jengkel sambil merenggangkan otot-ototnya. Melly membaringkan kembali tubuhnya di atas pembaringan, tapi belum juga ia menutup mata, gadis itu bangun kembali dari tempat tidurnya. "Astaga, sampai lupa kalau hari ini aku harus ke makam ibu untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya." Melly berlari kecil memasuki kamar mandi dan tidak lupa menyambar handuk yang sengaja ia gantung di depan pintu kamar mandi untuk mempermudah dirinya mengambilnya saat dirinya sedang kepepet seperti saat ini. Tidak lama kemudian gemercik air dalam kamar mandi terdengar di dalam sana, menandakan gadis itu sedang melakukan ritual mandinya. Bukan Melly namanya, kalau tidak sempat-sempatnya ia bernyanyi dalam kamar mandi dengan suara cemprengnya. Lagu dangdut yang dipopulerkan oleh Selvi Lida asal kota Sopeng mendayung indah di dalam sana. Tidak lama kemudian, Melly sudah keluar dari dalam kamar mandi dengan balutan handuk yang hanya menutup bagian dada sampai batas lutut ke bawah. Gadis itu melangkah ke meja rias sembari mengeringkan rambutnya dengan tuala kecil. Melly kemudian melangkah mendekati sebuah lemari pakaian miliknya dan kemudian mengeluarkan satu buah baju dan sebuah celana jeans dari dalam sana. Lalu ia memakainya. Kembali lagi Melly ke depan meja rias untuk memastikan penampilannya dari dalam cermin. "Perfect," ucap Melly sambil membulatkan kedua jarinya membentuk huruf O besar. Setelah Melly merasa pakaiannya sudah pas di badan, Melly duduk di kursi depan meja rias lalu memulai memoles tipis wajahnya dengan bedak dan juga lipstik untuk menambah pesona pada penampilannya pagi ini. Melly tidak lupa menyemprotkan sedikit parfum pada tubuhnya hingga aroma bunga mawar tercium jelas di tempat itu. Setelah semua sudah beres, Melly menyambar tas yang ada di meja rias, lalu kemudian melangkah keluar dari kamar menuju pintu utama rumah yang terbilang cukup sederhana miliknya. Uang hasil kerja keras selama menjadi model di perusahaan A dan J milik Aldo sengaja Melly sisihkan sebagian untuk membeli rumah yang ia tempati sekarang ini. Melly sudah kapok diusir dari kos-kosan karena keseringan telat membayar uang bulanan. Melly terus melangkah melewati halaman kecil rumahnya menuju pintu pagar yang terbuat dari besi dilapisi cat berwarna merah emas. Kenapa si cerewet itu lama sekali? Janjinya kemarin jam 7 pagi. Ini sudah setengah 8. Dianya belum muncul-muncul juga. Awas saja nanti kalau dia datang, akan kuomeli dia habis-habisan. Gerutu Melly sembari melihat jam kecil yang ada di pergelangan tangan kirinya. Tidak lama kemudian sebuah kendaraan motor mendekati ke arahnya. Dengan pakaian yang digunakan oleh pengendara motor tersebut, maka kita sudah bisa menebak kalau dia itu adalah penyedia jasa penumpang yang bisa dipesan melalui aplikasi online. "Selamat pagi Agnesmo," ucap si pengendara motor yang tak lain dan tak bukan adalah Lina, langganan ojek Gisel dan Melly. "Pagi kepalamu, ini sudah hampir jam 8. Kamu sudah telat hampir 1 jam lamanya. Jadi sebagai gantinya karena kamu telat menelantarkan penumpangmu, maka hari ini diskonnya 50%.
omel Meli pada Lina. Enak saja diskon-diskon. Kalau kamu tidak mau ya tinggal cancel saja, selesai urusan. Lagian ya, bukan cuma kamu saja penumpangku seorang yang ada di kota ini. Semua istri pejabat dan istri pengusaha berlomba-lomba untuk menaiki motor mewahku ini. Paham? Lina yang tidak mau kalah dengan Meli. Oh, baiklah kalau begitu, akan kuberi bintang 1 untukmu, ucap Meli sambil membuka tas kecil miliknya dan mengeluarkan handphonenya dari dalam sana. Mata Lina seketika terbelalak memandang ke arah Meli yang menyambutnya dengan senyuman manis. Jangan dong Mel, kamu itu pelangganku yang paling baik di antara yang lain. Iya, untuk hari ini aku kasih diskon 30%. Ya, hitung-hitung sebagai permintaan maafku kepadamu. Lina sedikit memelas pada Meli. Nah, nyerah kan lo? Makanya jangan macam-macam dengan model papan atas ini. Meli yang sedikit puas dapat mengerjai Lina. Iya, kali ini kamu menang, tapi lain kali jangan harap. Ayo cepat naik, soalnya masih banyak istri pengusaha yang nunggu gilirannya untuk aku antar, ajak Lina pada Meli sambil memukul sadel motor miliknya. Mana ada istri pengusaha yang mau menaiki motor bututmu ini? Meli sambil menaiki motor milik Lina. Ups, jangan salah, apa kau lupa? Teman kamu yang menikah dengan pengusaha tersohor di kota ini, itu adalah langganan tetap aku loh. Lina sedikit membalikkan tubuhnya ke arah Meli yang duduk di belakangnya saat itu. Maksud kamu Giselle? Balas Meli sembari memakai helm. Betul sekali. Dia itu langgananku sejak dulu sampai sekarang. Balas Lina lagi sembari mengunci motornya. Palamu peyang sampai sekarang. Mana mungkin Tuan Aldo mengizinkannya menaiki motor butut seperti ini sekarang. Ah sudahlah, berdebat dengan surat kabar berjalan sepertimu ini tidak akan ada habis-habisnya. Cepat antar aku ke tempat pemakaman umum yang dulu pernah kita kunjungi itu. Meli yang sudah tidak mau lagi berdebat dengan Lina. Baiklah kalau begitu, berpegangan yang kencang. Berangkat. Lina menjalankan motornya meninggalkan tempat itu. Motor mereka melaju dengan kecepatan sedang menjauh dari pusat kota. Lina tiba-tiba menghentikan kendaraannya karena mereka terjebak dalam lampu merah. Tanpa mereka sadari, 3 pasang bola mata mengawasi gerak-gerik mereka dalam mobil. Sekarang lukai dia, jangan sampai dia lolos seperti waktu itu, ucap seorang perempuan memakai kacamata hitam pada kedua preman yang ada dalam mobil itu. Baik Nyonya, kali ini perempuan barbar itu tidak akan kami biarkan lolos seperti waktu itu, balas pria berambut gondrong dengan perawakan tubuh yang cukup besar.